selamat pagi jemaat GKI Pondok Daud yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar kita pagi hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam kondisi baik, sehat, diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita membuka hari kita, mari saya ajak untuk kita masing-masing pribadi menyiapkan hati kita. Kita mau bawa ucapan syukur, pengagungan, dan penghormatan kita bagi Yesus. Karena Dia Yesus rahmat baik dalam hidup kita. Mari tundukkan kepala dan kita mau berdoa sebelum kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, hati kami limpah dengan syukur. Ketika satu kesempatan lagi Tuhan beri untuk kami menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan yang baru, kekuatan baru, pengharapan baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Pagi hari kami datang dengan rasa syukur kami. Kami rindu memberikan pujian, pengagungan yang terbaik bagi Yesus. Karena Engkau lebih dulu memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Bila hatimu disenangkan, hatimu disukakan atas setiap pujian dan pengagungan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, bawa hatimu menyembah, bawa hatimu bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari
Pagi hari ini saya ingin membagikan tentang kebenaran firman Tuhan, satu ayat yang sangat memberkati kita pagi hari ini. Bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus tinggal dalam hidup kita? Satu tema yang mungkin dalam sebulan ini kita akan terus dalami bagaimana Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Satu ayat firman Tuhan pagi hari ini biarlah menguatkan setiap kita. Bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. Matius 7 ayat 16 sampai dengan 20 demikian bunyi firman Tuhan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bagaimana supaya orang-orang tahu bahwa kita hidup di dalam Roh Kudus? Bagaimana orang tahu di dalam diri kita ada Roh Kudus? Ya, dalam ayat tadi mengatakan bahwa dari buahnya lah kita dapat mengetahuinya. Tidak gampang buat kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tetapi melalui firman Tuhan pagi hari ini, berbuah bagi Tuhan adalah hal yang sangat mudah. Bagaimana bisa dikatakan mudah? Satu contoh dalam hidup kita. Pernahkah kita melihat pohon mangga? Atau pernahkah kita melihat buah mangga? Nah, jika kita melihat buah mangga, satu pertanyaan. Dari manakah buah pohon mangga itu tadi timbul? Pasti kita lihat bahwa pohon mangga yang berbuah itu akan menempel di ranting-rantingnya. Ranting yang melekat dalam pohon itu. Dan buah mangga akan keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Kita tidak mungkin menyuruh pohon mangga, hai pohon mangga berbuahlah. Tetapi secara spontan, secara alamiah, bahwa pohon itu akan berbuah tanpa disuruh. Pohon itu akan berbuah ketika sudah saatnya dia berbuah. Ada orang yang mau berbuah tetapi tidak melekat pada pohonnya, tidak melekat pada rantingnya. Ada satu lagu sekolah minggu yang mungkin tidak asing buat kita semuanya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Lah itu lagu dari sekolah minggu yang biasa sering kita nyanyikan. Bahwa banyak yang rindu berbuah tetapi tidak tinggal di dalam Tuhan. Dia punya buah tapi buahnya itu hanya buah plastik. Tidak bisa dirasakan, bahkan tidak bisa dinikmati. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sering melihat pohon ya, bahwa pohon itu hidup dari akar. Dengan yang namanya fotosintesis ya. Jadi dari pohon itu mencari makanan dari akar. Lalu dari akar dikirimkan ke batang, dikirimkan ke daun. Daun akan mengalami yang namanya fotosintesis. Terus dikirimkan ke ranting. Buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Demikian juga dengan kita. Roh itu disebut kudus. Roh Kudus adalah kudus. Yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Amin. Orang-orang yang punya karunia Roh Kudus pasti memiliki dan menjaga kekudusan hidupnya. Mau minta sama Tuhan untuk kita hidup kudus. Tuhan, aku mau Tuhan jadikan kami
sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan jadikan kami Allah Tuhan. Kuduskan setiap hati kami. Tetapi dia tidak melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Dia hanya mau melakukan apa yang menjadi keinginan dan kesenangan hatinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi hari ini orang yang punya karunia Roh Kudus pasti menjaga hatinya, pasti menjaga kekudusan hidupnya. Tanggalkan kasutmu. Sebab di mana engkau berdiri, di situ adalah tempat kudus. Itu firman Tuhan. Kudus itu seperti terang. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Lalu kenapa orang dari terang suka kembali ke kegelapan? Dia sudah berjalan dalam Tuhan. Dia sudah menjadi orang Kristen. Dia sudah dibaptis, dia sudah melayani. Tetapi dia masih kembali dalam kehidupan lama. Minggu boleh melayani. Minggu boleh menyembah. Dia bisa menyembah dengan bahasa roh, dengan full power. Tetapi di hari-hari berikutnya, dia kembali ke manusia lama. Dengan penuh kegiatan-kegiatan atau mungkin kehidupan-kehidupan lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita butuh yang namanya Roh Kudus. Ialah kita dibentuk sebagai orang-orang, sebagai anak-anak Tuhan yang militan. Hiduplah dalam jalan Tuhan. Jika kita sudah memegang iman percaya kita sudah percaya Roh Kudus akan memulihkan kita. Jangan pernah kembali lagi ke kehidupan lamamu. Roh Kudus yang akan memampukan kita, bahwa Roh Kudus terus akan ada dalam hidup saya dan saudara. Orang butuh terang, butuh Roh Kudus agar kita dapat berjalan dalam kebenaran. Tidak sembarangan hidup nabrak sana nabrak sini. Marilah pagi hari ini, biarlah hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bersihkan hati kita tetap melekat pada Tuhan. Izinkan untuk Roh Kudus masuk dan berbuah di hati saya dan saudara. Kalau Roh Kudus sudah masuk dalam hidup kita, maka kita dapat menggunakan karunia-karunia yang Tuhan sudah beri buat kita. Kita bisa melayani dengan kesungguhan hati kita. Kita bisa membawa hidup kita berdampak bagi orang lain. Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari sahabat, Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi hari ini. Jaga hatimu. Izinkan Roh Kudus membentuk hidup kita semuanya. Kalau hatimu sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kita bisa pulang dengan mengampuni saudara-saudara kita. Kita bisa pulang memaafkan orang yang menyakiti hati kita. Bahkan jika mungkin kita disalib pun seperti Yesus, kita bisa bilang, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Mari jemaat Tuhan, Bapak Saudara terkasih pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk kita terus berjalan dalam terangnya Tuhan. Bila hidup kita berbuah, hidup kita bermanfaat. Hidup jangan hanya sekedar hidup. Mari jadikan hidup kita hari ini menjadi sebuah memori yang indah buat orang lain. Hidup kita menjadi hidup yang berdampak bagi orang lain. Sehingga di mana kita ditempatkan, di mana kita berada dalam suatu komunitas, di situ kita membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Enggak ada lo, enggak rame. Istilah sekarang seperti itu. Mari Bapak Saudara terkasih, pagi hari ini izinkan Roh Kudus memenuhi setiap hati kita, biarlah hati kita bertumbuh, biarlah hati kita penuh dengan Roh Kudus dan hidup kita berbuah buat banyak orang. Mari tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini. Satu ayat firman Tuhan meneguhkan setiap kami. Biarlah dari masing-masing kami mempunyai Roh Kudus yang selalu menguatkan kami untuk kami dapat hidup berbuah bagi orang lain. Biarlah kami Tuhan terus berakar ke bawah, bertumbuh, bertunas, berbuah dan menghasilkan buah lebat. Sehingga buah kami diterima manis oleh banyak orang. Bisa dirasakan
hidup kami, buat sesama kami. Kami bersyukur Tuhan bagi hari ini. Kami ingin Tuhan membuka hari kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada di depan kami menjadi jurumudi atas hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini hidup kami. Kami siap Tuhan berima berkat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap membuka hari kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.